Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fassalatullah wa salamuhu ala khairil bariyah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam majelis kajian rutin yang dilaksanakan setiap malam Selasa. Pada malam ini kita akan mentadaburi dua ayat di antara ayat-ayat Al-Quran yang tercantum dalam surah Al-Anbiya, yaitu ayat 83 dan 86. Surat Al-Anbiya ayat 83 86. Sudah ketemu ayatnya? Baik. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Sadaqallahul azim. Hadirin yang Allah muliakan, di ayat 83 dan 86 surah Al-Anbiya ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wazkur abdana wa rasulana Ayyub. Hai Nabi, ingat hamba kami dan rasul kami yang bernama Ayyub. Jadi dalam bahasa Arab, ketika ada kalimat yang disebutkan dengan bacaan mansub seperti pada ayat ini, wa ayyuba, ya, itu mengandung makna kita diingatkan, diperintahkan supaya ingat, atau peringatan, ya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala redaksi ayat ini tidak disebutkan wazkur Ayyuba gitu ya, tapi langsung Ayyubnya. Ini mengandung makna ada sesuatu yang sangat besar, pelajaran pada diri Nabi Ayyub. Idz nada rabbahu. Ingat ketika dia Nabi Ayyub nada. Nada itu artinya da'a. Da'a menyeru.
ya, meminta. Rabbahu kepada Rabbnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan kalimat ini dengan nada, bukan dengan da'a. Dan ingatlah ketika Ayub, nada itu apa ya? Bermunajat. Gitu. Kenapa Allah memilih diksi kalimat nada bukan da'a? Ya. Karena da'a itu konotasinya lebih kepada memohon pertolongan ketika mendapatkan kesulitan. Gitu. Maka dalam ayat ini mungkin sepintas kita membaca Nabi Ayub itu mengeluh. Itu enggak? Coba baca terjemahnya. Sepintas dalam pandangan kita. Ya. Dan ingatlah ketika Ayub, apa diterjemahkan di sana? Berdoa. Ya. Sama artinya berdoa. Tapi kenapa Allah dalam ayat ini menggunakan kata nada, bukan da'a? Nah, inilah salah satu keistimewaan bahasa Al-Quran. Karena setiap kata dalam Al-Quran itu punya makna. Beda kalau da'a itu keluhan gitu ya, meminta kepada Allah karena ingin pertolongan Allah segera datang, karena merasakan keluhan yang besar. Tapi dalam ayat ini nada, tapi tetap diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berdoa, ya kan? Berdoa kepada Tuhannya apa? Inni masaniyaddur, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Tuh bahasa Indonesia mah seperti itu, karena nggak ada lagi. Ya Allah, gitu kan? Kebayang oleh kita Nabi Ayub itu ditimpa musibah, gitu. Sungguh aku ditimpa penyakit. Nah, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Itu terjemahan bahasa kita. Kesan dalam pikiran kita seolah-olah Nabi Ayub itu mengeluhkan penyakitnya kepada Allah. Betul nggak? Kesan kita yang membaca. Tapi kalau kita membaca Al-Quran dengan bahasa Al-Quran, memahami bahasa Al-Quran, sejatinya Nabi Ayub bukan sedang mengeluh kepada Allah, tapi justru Nabi Ayub bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita tahu? Kita lihat nanti di kalimat-kalimat yang digunakan dalam ayat ini. Salah satunya tadi nada, ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang hakikat Nabi Ayub dalam ayat ini, bahwa beliau itu tidak mengeluh tapi justru merasa bersyukur kepada Allah, kita lihat bagaimana perjalanan hidup Nabi Ayub sebelumnya. Ya. Pertama, beliau adalah orang yang diberikan oleh Allah kekayaan yang melimpah. Ya. Dan juga kerajaan. Orang terpandang Nabi Ayub itu. Kalau kita lihat di tafsirnya itu, ya. Nabi Ayub itu diberikan ilmu, diberikan, ya, berbagai macam fasilitas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan. Bahkan keturunannya pun, anak-anaknya itu banyak. Ada 10 dalam riwayat itu, 7 laki-laki, 3 perempuan. Anak Nabi Ayub itu. Orang kaya, orang terpandang, itu. Istrinya tuh cantik, turunannya banyak, hartanya banyak. Itu Nabi Ayub. Dan diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semuanya tidak menjadikan Nabi Ayub jauh dari Allah. Seluruh fasilitas yang Allah berikan, kekayaan yang melimpah,
keturunan yang banyak, kemudian pasangan yang istimewa, itu tidak menjadikan Nabi Ayub berubah gitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karena melihat, kalau kita baca di tafsir At-Tabari itu ada dialog ya antara syaitan, iblis dengan Allah Subhanahu wa taala, karena melihat sosok Nabi Ayub ini. Biasanya manusia ketika oleh Allah diberikan fasilitas dalam kehidupan, itu biasanya mudah sekali untuk lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sibuk lah gitu ya. Apalagi seorang raja, hartanya banyak, bisnismen lah gitu ya. Itu akan mudah orang untuk sibuk, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya begitu, tapi Nabi Ayub tidak. Maka setan itu meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau saya goda nih Nabi Ayub, kalau Allah izinkan dengan harta, jadi digoda hartanya, dihilangkan gitu, seluruh hartanya yang banyak itu. Oleh Allah diizinkan syaitan, kemudian syaitan memporak-porandakan seluruh kekayaan Nabi Ayub hingga tidak tersisa satupun, kekayaannya hilang semua. Kira-kira orang yang biasanya mewah, serba ada, seketika hilang. Gimana kira-kira? Hari ini kita lihat banyak orang stres dengan corona saja, ya kan? Bagaimana? Apa namanya? Kalang kabutnya, gitu. Kalang kabutnya manusia. Tapi Nabi Ayub bagaimana? Tidak goyah. Tetap aja dia tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaitan meminta izin. Barangkali kalau hartanya dihilangkan jika tetap dia dalam kondisi taat dengan keturunannya. Karena keturunannya itu biasanya lebih dicintai daripada hartanya. Kan orang mencari harta untuk siapa? Untuk anak kan, untuk keturunan. Nah, ini dengan anak. Silakan diuji, diizinkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Dalam satu hari, di dalam riwayat itu 7 anak laki-laki ya, dan 3 anak perempuan wafat langsung 1 hari. Kita saja dengan corona ini ya, 1 orang anggota keluarga saja gitu. Bagaimana kondisi kejiwaan kita? Ya kan? Wah, udah ada yang stres dan sebagainya, ketakutan. Nabi Ayub bagaimana? Dengan kehilangan keturunannya. Cuek aja. Tidak berubah sedikit pun. Kemudian yang ketiga, setan meminta izin, kalau begitu yang paling berharga dalam diri Nabi Ayub apa? Tubuhnya, dirinya. Diizinkan oleh Allah. Kemudian ketika disentuh ya, dalam riwayat itu Nabi Ayub, kalau di dalam tafsir At-Tabari itu penyakit gatal, ketika digaruk ya, itu apa, luka merok-merokan lah bahasa Jermannya itu ya, penyakitnya itu sampai tubuhnya itu sudah tidak tersisa lagi gitu, ininya apa, kulitnya. Dan ini penyakit yang tidak ada sampai sekarang, penyakit yang separah seperti Nabi Ayub.
Ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu apa, penyakit apa? Kusta gitu ya. Kusta lebih dari itu kayaknya gitu. Karena Allah tidak mengisahkan dalam ayat ini jenis penyakitnya. Yang jelas penyakitnya itu kalau orang-orang biasa itu tidak akan mampu untuk menahan, ya, untuk bertahan dalam kondisi taat ditimpa penyakit seperti itu. Ya sekarang aja dengan corona saja, bagaimana orang stresnya di rumah sakit itu hingga sampai meninggal. Itu kenapa? Karena stres. Gitu. Karena stres. Ya, saya ada beberapa saudara juga, ya, tetangga dan sebagainya yang jauh tapi terkena itu. Ketika kondisi hati kita tidak sehat, maksudnya keimanan, ya, tidak sehat imannya, maka di sana rawan sekali orang down, rawan sekali orang stres gitu. Tapi Nabi Ayub dia tetap tegar, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang tersisa kalau dalam tafsir At-Tabari itu hanya lidah dan hatinya yang tidak bisa disentuh oleh syaitan. Itu. Jadi tubuhnya itu semua kena penyakit itu. Ya akhirnya apa? Saudara-saudaranya, bahkan tetangga kampungnya itu mengusir Nabi Ayub saking buruknya penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Tetapi beliau tetap tidak bergeming. Ketaatannya tidak berubah. Sejak awal Allah berikan fasilitas kehidupan dengan segala kemewahannya, sampai diberikan penyakit ini tidak berubah. Hingga terakhir kata-kata yang terucap dari Nabi Ayub yang ini. Apa kata Nabi Ayub? Anni massaniyad dur. Nah, kalau kita paham bahasa ini, Nabi Ayub tidak mengeluh, bukan mengeluh. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kalimat massaniya, massani. Di dalam bahasa Arab, sentuhan terhadap diri kita, ya, sentuhan terhadap diri kita dari luar, itu diungkapkan dalam beberapa kata dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu. Pertama, massa. Massa ya massu itu artinya begini. Massa ya massu. Bahasa kita apa? Hah? Namanya nyolek. Namanya. Yang kedua, dalam bahasa Arab itu ada namanya masaha yamsahu, mengusap. Yang ketiga agak keras, amsaka yumsiku, memegang, ya. Yang keempat qabada yaqbidu, mendekap, menangkap dengan kuat, itu qabada. Makanya dalam bahasa Arab kalau menangkap penjahat, ya, itu yaqbidu. Itu bahasanya yaqbidu, pada kuat. Nah, ini pertama, perhatikan kata kerja yang diungkapkan oleh Allah di dalam ayat ini, dan ini perkataan Nabi Ayub. Massaniya. Namanya gitu, bahasa apa, mencolek, ya. Jadi sudah mulai kegambar gitu, ya, bagaimana Nabi Ayub. Jadi penyakit, dan ini penyakit ini dan apa, musibah-musibah yang rangkaian musibah yang diterima oleh Nabi Ayub, termasuk penyakit ini, itu 18 tahun dalam riwayat itu. 18 tahun. Bayangkan, 18 tahun. Bagaimana orang? Ya. Jadi bukan hanya penyakit. Gitu. Penyakitnya 18 tahun, belum
kematian anaknya belum, hartanya yang hilang. Yang kedua, penyakit dalam ayat ini diungkapkan dengan kata ad-durru. Ya, ad-durru. Di dalam bahasa Arab ada 3. Pakai dhammah ad-durru, yang ini yang diungkapkan. Ad-durru ini kalau kita lihat dalam bahasa Arab ini, di sini juga di Tahrir wa Tanwir Ibnu Ashur juga menyebutkan bahwa massa, sebelum ad-durru, massa itu al-isabah khafifah, ringan gitu ya, itu namanya. Sedangkan ad-durru itu musibah yang sangat kecil dan ringan. Itu dur, pakai dhammah. Ya. Ada juga pakai kasrah dadnya. Dirru. Dir. Kalau dir itu sedang. Dor itu berat. Gitu ya, itu berat. Nah, dalam ayat ini Nabi Ayub alaihissalam mengungkapkan penyakit yang begitu panjang, yang begitu dahsyat, yang mungkin umat hari ini ketika ditimpa penyakit seperti itu tidak akan sanggup. Tapi beliau menyebutkan penyakit itu sebagai dur, penyakit yang sangat ringan. Ya Allah, aku telah disentuh oleh penyakit yang sangat ringan. Gitu. Makanya beliau tidak meminta kepada Allah supaya disembuhkan. Tapi apa yang diungkapkan oleh Nabi Ayub? Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Lagi-lagi kalimat yang diungkapkan itu arhamur rahimin. Nah, perhatikan. Rahman, tahu di Bismillahirrahmanirrahim. Apa Rahman artinya? Hah? Ada yang tahu? Rahman itu wasi'at kulla syai'in asghara khalqihi wa akbariha. Jadi rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu dari makhluk-makhluknya, yang paling kecil hingga yang paling besar. Ya. Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah meliputi seluruh makhluknya, yang paling kecil di dalam bumi sampai yang paling besar di atas langit. Barriha wa bahriha, baik yang ada di daratan maupun di lautan. Ya. Insihi wa jinnihi, baik manusia maupun jin. Ya. Mu'minihi wa kafirihi, baik orang mukmin maupun orang kafir, kena semua dengan rahmat Allah daripada sifat Rahman. Dahsyat sekali. Ya, Nabi Ayub alaihissalam, maka dia mengungkapkan wa anta arhamur rahimin. Sadar betul. Ini ketauhidannya beliau alaihissalam. Penyakit yang begitu panjang dan penyakit yang sangat dahsyat, beliau hanya menyebutkan sebagai penyakit ringan saja yang beliau rasakan. Ketika beliau bandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan kesehatan yang sebelumnya jauh lebih panjang daripada usia beliau, usia penyakit yang beliau derita. Sampai tidak meminta kepada Allah supaya disembuhkan. Gitu. Karena dia sadar gitu. Akan kerahman, maha rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang Allah muliakan, ketika kita membaca Al-Quran dengan memahami bahasa Al-Quran, akan menyampaikan diri kita kepada tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Nabi Ayub, pantas saja beliau kenapa sabar,
karena paham betul gitu. Apa yang beliau terima itu sesuatu yang kecil, dan itu kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita memandangnya kan lain gitu ya. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan Allah. Ya, kita memahami Allah itu bukan seperti para nabi. Gitu. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an, larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Jangan dilihat perintahnya, jangan dilihat larangannya. Tapi yang harus pertama kali kita lihat itu apa? Siapa yang memerintah? Gitu. Siapa yang melarang? Gitu. Orang rajin sholat, orang rajin sedekah, orang rajin saum. Itu hanya bisa sebatas ritual saja. Ya. Sholat, gitu kan. Setelah selesai sholat, biasa lagi. Saum, setelah selesai saum, bagaimana? Normal lagi sebetulnya. Ya. Kenapa? Karena ketika melaksanakan saum, itu bukan melihat siapa yang memerintahkan saum. Ketika melaksanakan sholat, tidak melihat siapa yang memerintahkan sholat. Tapi hanya ini ibadah-ibadah rutin saja. Gitu ya. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran itu semuanya mengarahkan kita supaya lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ranahnya adalah ranah qalbu, ranah hati. Al-Quran, semua ayat-ayat Quran sentuhannya adalah kepada hati. Karena ketika hati itu hidup, maka dia akan mampu untuk melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala Allah yang larang. Termasuk ketika Allah uji gitu dengan berbagai macam ujian, maka yang dilihat bukan ujiannya, bukan musibahnya, tetapi yang dilihat siapa yang memberi musibah. Ya. Maka di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kepada kita bagaimana ketika seseorang sudah dekat dengan Allah, keyakinannya sudah seperti level Nabi Ayub alaihissalam ini. Jadi memandang segala sesuatu apa yang menimpanya, meskipun itu bukan waktu yang sebentar, meskipun itu sesuatu yang besar dirasakan oleh manusia, tapi dipandang ringan oleh Nabi Ayub alaihissalam karena ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fastajabna lahu. Ini menarik. Kalau kita lihat terjemahnya ya begitu aja gitu. Kalimatnya menarik. Kenapa Allah menggunakan fastajabna? Ya, fastajabna. Pertama dengan huruf fa. Kemudian kedua, kita lihat susunan struktur kata dalam kalimat istajabna. Istajaba, yastajibu. Ya. Itu kalau wazan yang biasanya itu aujaba yujibu. Ajaba yujibu itu menjawab. Artinya, tapi ini pakai tambahan huruf, yaitu apa? Sin dan ta. Dalam bahasa Arab ini ilmu sorob, struktur kata, ya, konstruksi kata. Ini mengandung makna sin dan ta itu lil mubalaghah, ya, fil ijabah. Mubalaghah itu sangat, gitu.
Jadi jawaban dari Allah itu sangat segera dan sangat cepat. Jadi menunjukkan jawaban yang cepat. Gitu. Fastajabna. Maka kami langsung menjawab dengan cepat. Gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ayub. Gitu. Yang kita pahami itu adalah keluhan. Gitu ya. Fastajabna lahu. Kami respon dengan cepat. Ya. Kami jawab dengan cepat doa Nabi Ayub tersebut bi ithri kalamihi, itu langsung seketika setelah diucapkan doa itu, langsung seketika, langsung seketika. Wa kashafna ma bihi min dur, dan juga dikuatkan dengan kalimat fakashafna. Nah ini menarik, kalimat al-kashfu ya. Ini di dalam tafsir Ibnu Ashur, al-kashfu itu adalah musta'malun fil izalati syariah, digunakan untuk menghilangkan dengan cepat. Jadi penyakit yang ada di dalam diri Nabi Ayub itu hilang dengan cepat. Dalam ayat lain dengan cara apa? Urkud birijlika. Jadi dengan menginjakan kakinya itu kepada tanah. Kemudian mandi dengan air yang dingin. Itu seketika Allah Subhanahu wa taala memulihkan kembali penyakit yang ada dalam diri Nabi Ayub. Nah, ayat ini ingin menjelaskan kepada kita, kalau kita dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi seperti sekarang corona, maka pelajaran dari ayat ini apa? Ikutin seperti Nabi Ayub. Fokus kepada Allah, dekati Allah, jangan dijauhi. Gitu ya. Maka ketika kita jangankan berdoa, jangankan mengeluh, gitu. Memuji Allah saja dengan redaksi seperti ini. Ya Allah, ini mah ringan, gitu ya. Dulu mah ini mah sebentar, dulu mah gitu. Aku diberikan banyak harta, banyak kesehatan, gitu. Ini mah baru 18 tahun. Mungkin bahasa, kalau mau dibahasakan seperti itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala seketika langsung menjawab. Ya, seketika Allah Subhanahu wa taala menjawab, menghilangkan seluruh apa yang ada dalam diri Nabi Ayub, penyakit-penyakit yang dipandang oleh kebanyakan manusia, penyakit yang mengerikan, penyakit yang menjijikan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, maka hendaknya kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Ya. Apapun masalahnya, maka dekati Allah, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Seberat apapun masalah, ya, bagi Allah itu sangat-sangat ringan. Dan sebagaimana Allah kisahkan dalam surat ini. Wa atainahu, bukan hanya itu, ya, tidak berhenti penyakitnya dihilangkan, ya, tidak berhenti di sana. Tapi apa? Wa atainahu, dan kami berikan kepada dia, ya, kepada Nabi Ayub, wa mislahum ma'ahum, seperti yang dulu pernah dimiliki oleh Nabi Ayub. Bahkan di dalam riwayat ini, ya, setelah Nabi Ayub diberikan ujian berupa hilangnya seluruh kekayaan,
meninggalnya anak-anak beliau, kemudian penyakit yang begitu lama, tapi kondisi Nabi Ayub tidak berubah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap tunduk, taat, patuh, gitu ya. Allah ganti dengan yang lebih dari sebelumnya. Bahkan anak-anaknya itu lebih banyak daripada yang sebelumnya yang meninggal. Gitu. Nah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahmatan min indina. Ini merupakan kasih sayang. Sebagai bentuk rahmat dari kami, kata Allah, wa zikra lil abidin, dan juga peringatan bagi hamba-hamba Allah. Bagi para hamba Allah yang rajin ibadah gitu. Ya, jangan khawatir ketika kita dalam kondisi dengan Allah, dekat dengan Allah, ibadah kepada Allah tidak pernah goyah. Apapun yang menimpa kita, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan yang lebih daripada musibah yang pernah menimpa kita. Hari ini, kalau kita sadar, umat Islam terutama menyadari tentang hal ini, ya, saya yakin di balik corona ini akan ada rahmat Allah yang lebih dahsyat. Ya, syaratnya apa? Yang tadi harus seperti Nabi Ayub, lebih dekat justru dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin agak jauh, justru saat ini harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Interaksinya itu harus lebih intens gitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, itu di antara pelajaran kenapa Nabi Ayub alaihissalam begitu sabar, karena ternyata kuncinya ada pada ketauhidan, ya, ketauhidan yang kokoh. Nah, maka hari ini penyakit umat, termasuk ya di dalamnya adalah kita, rapuhnya ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kita mudah goyah, mudah putus asa, gitu ya, mudah khawatir, apalagi mudah cemas, gitu ya, mudah galau. Kenapa? Ya itu karena kita tidak dekat dengan Allah. Kita lebih dekat dengan makhluk. Kita lebih dekat dengan dunia. Maka sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan corona ini, ya walau alam itu lewatnya lewat makhluk yang mana gitu ya. Nah, apakah lewat tangan-tangan jahil manusia? Tetap semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Bagi kita orang yang beriman kepada Allah, mengingatkan kepada kita, la'allahum yarji'un, la'allahum yatadarrun. Dua sebetulnya. Setiap musibah, baik itu bencana yang bersumber dari alam ataupun berupa penyakit dalam diri kita, Allah dalam Al-Quran itu dua menyebutkannya, itu apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Itu kasih sayang Allah diingatkan sebelum nanti di hari akhir tidak bisa lagi gitu manusia untuk kembali. Nggak bisa mengevaluasi lagi nanti, mumpung masih di dunia. La'allahum yarji'un. Ketika musibah, contoh tsunami, ketika tsunami datang, yang terkena siapa? Apakah orang-orang yang maksiat saja? Tidak. Yang taat pun kena. Tapi beda. Awas, jangan dikira. Tapi beda. Orang yang kafir, orang yang maksiat itu sebagai hukuman. Tapi bagi orang yang mukmin, yang taat, itu sebagai rahmat. Nah, demikian pula dengan penyakit, termasuk corona.
Jadi jangan dikira, Pak. Jangan kita sedihkan. Orang soleh, ya apapun lah wasilahnya ya, mau disuntik gitu, mau terkena akibat tertular, kemudian wafat karena penyakit tersebut. Jangan dikira itu sebuah kehinaan. Jangan. Bagi orang mukmin beda, tapi bagi orang yang kafir itu hukuman yang disegerakan sebelum hukuman akhirat. Karena ada fungsi, ya, ada tujuan Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana alam yang dahsyat. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Tapi ketika penyakit, penderitaan, kesengsaraan, apa tujuannya? La'allahum yatadarra'un. Agar mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momentum yang sebetulnya ini sangat berharga sekali kalau kita memandangnya dengan pandangan ketauhidan. Ya, bencana apapun termasuk bencana wabah. Kalau kita memandangnya dengan pandangan tauhid, itu justru ini bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Agar apa? Agar kita lebih tunduk kepada Allah, lebih tadarru' itu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya umat Islam ketika ditimpa ini justru lebih kuat mendekatkan diri kepada Allahnya itu, bukan malah menjauh gitu. Makanya sikap-sikap seperti inilah yang seharusnya kita tularkan kepada saudara-saudara kita gitu. Karena ya setelah banyak berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, dengan cara memandang ayat-ayat Allah itu bukan hanya lewat terjemah saja gitu ya, tapi memahami bagaimana kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Masya Allah gitu. Menjadikan diri kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada rasa khawatir gitu. Apapun itu musibah yang menimpa kita, tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena yakin ini yang kita lihat bukan musibahnya, apanya? Siapa yang menimpakan musibah? Gitu. Maka pantas Nabi Ayub alaihissalam seperti itu. Karena yang beliau lihat bukan musibahnya, bukan hilangnya harta, bukan meninggalnya anak keturunan, bukan penyakit yang menggerogoti tubuhnya, tapi yang menakdirkan gitu, hilangnya harta, matinya keturunan, meninggalnya keturunan, terjadinya penyakit, itu adalah Allah. Jadi yang harus kita perhatikan sekarang adalah kenapa kita ibadah, ya, kenapa kita sholat, kenapa kita saum, kenapa kita zakat, siapa yang memerintahkan itu, yang menjadi perhatian kita, ya, yang menjadi perhatian kita. Karena ketika itu yang perhatian besar kita, maka kita tidak akan pernah menyepelekan ibadah sekecil apapun. Tidak akan pernah menyepelekan. Dan kita tidak akan pernah mengeluhkan sebesar apapun musibah ketika kita paham siapa yang menakdirkan. Nah, itulah tauhid. Ya. Makanya pantas sabar Nabi Ayub, gak goyah gitu. Karena paham betul gitu. Ya. Mudah-mudahan malam ini kita dapat pelajaran yang sangat mahal ya daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam, karena sejatinya memang Al-Quran diturunkan untuk pelajaran bagi kita semua, lil abidin ya, wa dzikra lil abidin. Jamaah yang Allah muliakan, demikian ya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan meskipun sebentar dapat kita pahami pelajarannya dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, kesabarannya lahir karena
ketauhidan yang kokoh, yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada usaha dia dalam untuk menyehatkan dirinya? Misalkan kalau kayak sekarang, kalau sekarang yang kita tahu baru pernah 3 hari aja sudah panik, kita sudah merasa tidak nyaman ketakutannya. Apakah perlu kita berpasrah diri atau memang mengikuti? Kalau kita dari ini kan dia tidak perlu hanya menyatakan bahwa inilah ringan buat saya. Tapi kalau tidak kan kita mengukur sampai datang hanya ke psikiater, ke dokter, dan sampai ini. Nah itu bagaimana menyikapinya? Apakah kita memang mesti berkonsultasi atau terus kemudian juga hanya sekedar gimana ya tadi berdoa yang sesuai dengan dianjurkan dengan keyakinan yang susah. Ya, baik. Dalam ayat ini ya, bukan berarti ketika kita ditimpa penyakit dan sebagainya, wah Nabi Ayub oke gitu, terus saya pasrah gitunya. Ya. Yang ayat ini bukan itu yang menjadi titik tekannya. Poinnya bukan di sana. Tapi apa? Dia melihat Allahnya gitu. Kalau syariat maksudnya ikhtiar, itu sudah ada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita diberikan uswah ya, gitu, sampel. Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah contoh bagi kita bagaimana ketika ditimpa musibah. Nah sama intinya sebetulnya. Contoh terapi yang disampaikan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi SAW, intinya adalah mengarahkan kita seperti Nabi Ayub. Bagaimana? Perhatikan ketika Nabi SAW mengajarkan kepada salah seorang sahabat yang sakit. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Telapak tangannya dipegang, disuruh disimpan di tempat yang sakit. Lalu apa yang diucapkan? Bismillahi. Kalimat yang diucapkan itu perhatikan. Bismillahi. Sejatinya itu adalah bentuk kepasrahan totalitas. Itu. Dan bentuk pertolongan pertama. Kita meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan yang aku dapatkan dan aku khawatirkan. 7 kali. Itu tauhid. Artinya apa? Ikhtiar pertama, apapun yang menimpa kita, harusnya kita mengeluhkan menyampaikannya kepada Allah. Ikhtiar pertama, bukan ke makhluk. Kita mah kebalik, ya kan? Ke dokter heula kakara dibalik teh. Harusnya kepada Allah. Ini tuntunan Nabi. Itu. Ketika kita sudah pasrah kepada Allah, maka ikhtiar. Ini yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam. Itu. Maka penyakit apapun itu tidak akan menjadi masalah bagi dirinya. Karena saya sudah memasrahkan kepada Allah, ya Allah ini semuanya atas kehendak-Mu. Saya sehat adalah kehendak-Mu, saya sakit adalah kehendak-Mu, saya pasrah gitu. Kemudian ikhtiar itu bab lain. Itu karena Nabi mencontohkan tadawau gitu, berobatlah. Kita mengikuti Nabi, bukan ingin sembuh.
kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena urusan sembuh dan tidak itu bukan urusan ikhtiar kita. Paham? Saya ketika sakit bukan saya ingin sembuh, Bapak Ibu. Tapi saya mengikuti petunjuk Nabi, lamun sakit berobat gitu. Tapi sebelumnya saya pasrahkan dulu kepada Allah, keluhkan dulu kalau mau mengeluh nih, keluhkan dulu kepada Allah, baru saya ikhtiar dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh berobat. Setelah itu tawakal ala Allah, khalas. Jangan berharap yang lain-lain, karena kesembuhan itu milik Allah. Kesembuhan itu milik Allah. Kita mah pengen sembuh gitu. Padahal kesembuhan itu milik Allah. Makanya kesembuhan itu bukan harusnya kita menyerahkan kepada Allah bagaimana cara Allah menyembuhkan gitu. Contoh, seperti kita punya penyakit diabetes misalkan ya. Diabetes itu penyakit gula kan. Pertama kali yang kita lakukan apa ketika kena dengan penyakit itu, Bapak Ibu? Ke spesialis, ya kan? Langsung gitu. Yang kita tuju siapa? Dokter spesialis. Seharusnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengeluh dulu kepada Allah, menyampaikan dulu kepada Allah, itu yang pertama, dengan sujud pada Allah. Maka ikhtiar kita yaitu tadi mau ke spesialis, mau bukan ke spesialis. Tidak sembuh mah bukan dari spesialis atau bukan dari yang bukan spesialis. Itu mah dari Allah. Kesembuhan. Di zaman dulu ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada penyakit itu enggak? Penyakit diabetes ada nggak? Kira-kira? Ini kan penyakit baru ya. Wallahu alam ya, tapi dalam riwayat enggak dikisahkan gitu. Cuman yang namanya penyakit ya, manusia kan akan berputar gitu. Cuman ya ada perkembangan lah gitu karena konsumsi makanan yang berbeda gitu. Kan gitu. Tapi intinya dalam ikhtiar itu harus menjadi poin yang kedua setelah kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengobatan holistik, kedokteran holistik. Kebetulan saya punya teman, beliau seorang dokter, juga seorang herbalis, juga seorang terapi Quran. Nah, beliau menggeluti kedokteran holistik. Nah, di dalam kedokteran holistik itu jadi si pasien sebelum diobati itu diobati dulu hatinya, dikuatkan dulu tauhidnya, dikuatkan dulu imannya, baru diobati penyakitnya. Gitu. Kenapa? Karena percuma Bapak Ibu sekalian, ketika tubuh ini sehat tapi hati ini sakit, percuma, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan melahirkan manusia-manusia yang maksiat kepada Allah, akan melahirkan manusia-manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang yang bermaksiat, kebanyakan orang sakit apa orang sehat? Sehat secara fisik, tapi sakit hati, penyakit hati. Orang-orang kufur, orang-orang sehat apa orang-orang sakit? Secara fisik sehat, tapi
hatinya. Ya. Maka penting di dalam Islam itu ikhtiar yang paling utama adalah munada, ya. Bermunada kepada Allah, nida. Nada yunadi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ini poin penting. Dan ini yang disampaikan dalam ayat ini, Nabi Ayub alaihissalam. Selanjutnya apa? Nabi Ayub, dia tidak berserah diri. Jadi dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berobat. Bagaimana caranya? Allah tuntun dengan menekankan kakinya itu ke tanah yang sekarang diadopsi oleh almarhum Ustaz Haris. Ada istilah apa namanya? PAZ itu ya, pengobatan akhir zaman. Itu metodenya gitu. Ternyata metode itu untuk meluruskan rangka tubuh. Jadi membetulkan rangka tubuh. Jadi kata beliau tuh logikanya begini. Tubuh kita ini kulit ya. Kan di dalam ayat itu fakasaunal idhama lahma. Proses penciptaan kita itu kan mulai dari nutfah, ya kan? Kemudian alaqah, ya kan? Kemudian jadi mudghah. Kemudian jadikannya tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging. Berarti tulang, daging itu kan nempel kepada tulang. Nah, di dalam daging itu banyak aliran-aliran dalam tubuh kita. Ya, aliran meridian, ada aliran darah gitu. Dan semuanya itu nempel kepada tulang gitu. Jadi kalau sudah nempel kepada tulang, ini ibarat baju gitu. Baju nempel di tubuh kita, membungkus diri kita. Ketika saya pindah atau bergerak ke sini, tubuh yang saya rapih, nih baju rapih lagi nggak? Dia ikut. Nah, ketika tulang itu bergeser, maka seluruh daging yang ada dalam tubuh kita, termasuk di dalamnya tempat sirkulasi darah mengalirnya itu ikut tertarik. Nah, ketika tertarik itu pasti ada sumbatan-sumbatan. Nah, ketika terjadi sumbatan, terjadilah penyakit. Teorinya begitu. Kalau beliau, maka ketika diurkudkan, katanya dihentakkan ke tanah, itu mengembalikan posisi rangka tulang, sehingga kulit daging itu ketika rangkanya posisinya benar, maka dia akan kembali normal. Dan itu sudah ada banyak testimoni yang penyakit kanker ternyata setelah dianalisa, didiagnosa, ada pergeseran rangka tubuh. Kemudian ketika dibetulkan, normal kembali. Bayangkan, kanker itu bisa dimainkan, bisa dikembalikan lagi. Yang kanker payudara itu setelah diurkut begitu, langsung kempes. Tapi dibalikan lagi, itu muncul lagi. Kenapa? Darah. Nah, ini bagian daripada inspirasi ya daripada ayat Al-Quran tadi. Yaitu kedokteran modern membantahnya, terserah gitu ya. Tapi beliau membuktikan, bahkan langsung gitu. Dan Nabi Ayub itu tidak diam, Pak, gitu ya. Tidak diam, tidak pasrah begitu dalam ayat ini. Ada dalam ayat lain Allah memerintahkan berobat gitu. Nah, caranya itu dituntun oleh Allah, yaitu dengan apa? Dengan mengengklekkan gitu kakinya ke tanah, kemudian dengan mandi air sumur. Gitu. Mandi air sumur. Nah, itu ikhtiar itu. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Ayub apa? Nada dulu, mengeluh dulu kepada Allah. Bahasa kita ya, mengeluh.
menyampaikan dulu kepada Allah, kemudian Allah menuntunnya bagaimana cara berobat. Nah, kalau kita versi kita itu sudah ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang habatus sauda, ya, tentang madu, bahkan madu. Al-Quran sendiri. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, surat Al-Isra. Jadi kami turunkan Al-Quran itu adalah berupa syifa. Madu juga dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl apa? Syifa'ul linnas. Syifa. Habatus sauda. Oleh Allah disebutkan juga syifa. Ini menarik. Saya mencoba, Bapak Ibu sekalian, meneliti dari bahasa saya, bukan meneliti secara medis, dari bahasa. Kata syifaun, kenapa Al-Quran oleh Allah disebutkan syifa? Kemudian habatus sauda oleh Allah disebutkan syifa. Madu oleh Allah disebutkan syifa. Apa sih syifa? Bahasa kita apa coba syifa? Hah? Apa bahasa kita syifa? Hah? Obat? Bukan. Bukan obat. Ah, ini saya cari di kamus, ternyata Imam Al-Jarjani di dalam At-Ta'rifat, ya, tentang definisi-definisi, asy-syifa itu adalah ruju'ul apa ya? Saya lupa lagi. Ya, bahasa kitanya itu kembalinya darah ke posisi normal. Itu syifa. Setelah saya konsultasi dengan teman-teman, ternyata munculnya penyakit itu karena darah kita tidak normal. Cok tes loh. Orang yang normal darahnya itu pasti sehat. Normal itu tidak teracuni dengan racun yang ada dalam darah. Bakteri kan sumbernya makanan, ya kan? Bisa sumbernya makanan, bisa karena tersumbat, karena pergeseran rangka tubuh kita. Maka kalau darah itu teracuni oleh makanan yang kita konsumsi, maka solusinya apa? Syifaun yang tadi, yang secara fisik itu adalah madu dan habatus sauda, karena memang sifatnya itu panas, itu mencairkan darah. Nah, kaitannya dengan syifaun Al-Quran, apa fungsinya? Nah, ternyata syifa itu kan 5 fis sudur, ya kan? Syifaun 5 fis sudur. Syifa yang menormalkan sirkulasi darah yang ada di dalam dada kita. Apa yang ada dalam dada? Ternyata ketika saya buka kamus, al-qalbu itu secara fisik, ya, secara fisik qalbu itu apa? Jantung. Bahasa Arabnya al-qalbu itu bahasa kitanya apa? Jantung. Kemudian ada hadis Nabi SAW, ini yang bersifat fisik, ya, bersifat fisik. Dalam hadis Nabi, idza saluhat saluhal jasadukum, ala inna fil jasadi mudghah. Kata Nabi, ingat dalam tubuh kita ada mudghah, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila baik si mudghah itu, gumpal darah itu, saluhal jasadu kullu, maka seluruh tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat, jika rusak, fasadal jasadu kullu, maka rusak seluruh tubuhnya. Pertanyaan, fungsi jantung untuk apa? Pompa darah, ya kan? Bayangkan ketika jantung sudah tidak sehat. Dan sumber sehatnya jantung, ya, detak jantung, ternyata
jantung. Ini penelitian saya baca dalam buku teman saya itu, ya. Jadi Quranic healing, penyembuhan dengan Al-Quran. Ternyata orang yang sering mendengarkan bacaan Al-Quran, orang yang sering membaca Quran, orang yang sering berinteraksi dengan Quran, jantungnya tuh sehat. Jantungnya tuh sehat. Jadi bacaan Quran itu ternyata menghadirkan getaran-getaran yang dahsyat. Ini penelitian ini di Inggris. Saya baca, Masya Allah. Jadi nyambung gitu. Pantesan kenapa Nabi SAW. Dari dulu saya belum paham hadis itu. Bapak Ibu sekalian, saya belum paham hadis itu. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Maka setelah membaca kata asy-syifa gitu, saya temukan pantas gitu. Karena dia bisa mengembalikan posisi mengembalikan darah dalam kondisi normal. Jantung oleh Al-Quran menjadi normal, fungsinya jadi normal lagi. Maka pantas sehat. Baru saya mengerti makna hadis itu secara fisik. Itu secara fisiknya. Nah, qalbu secara non fisik, itulah sesuatu yang ada dalam diri kita yang mengendalikan diri kita, raja di dalam diri kita. Itu yang menjadikan manusia seperti Nabi Ayub alaihissalam, karena qalbunya hidup. Dan itu dengan Al-Quran juga, karena Al-Quran menuntun, gitu ya, menuntun mengenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hatinya hidup, itu qalbunya yang bukan non fisik itu hidup, maka seluruh tubuhnya itu akan hidup. Beres, kalau hatinya beres, maka seluruhnya akan beres. Jadi saling keterkaitan. Maka wajar Al-Quran disebut syifaun. Dan terakhir hari-hari ini ternyata terungkap banyak orang yang sembuh dari corona hanya dengan terapi Al-Quranul Karim. Dahsyat, luar biasa. Ya. Nah, ketika kita kembali kepada Allah, maka tidak ada yang dikhawatirkan. Dan saya rasakan, saya ini punya bronkitis, ya. Di awal-awal muncul corona karena sering ke kota. Saudara yang terkena, yang saya sering bergaul dengan saya, dia dites positif, di karantina, saya kena sakit dan saya tidak periksakan, gitu ya, karena khawatir lingkungan, karena ya begitulah masyarakat kita belum teredukasi gitu. Maka saya terapi dengan bacaan Quran, dengan pernafasan diafragma. Pernah belajar pernafasan diafragma? Pernafasan perut. Jadi ketika baca Quran, kan kita nafas nih, nafas, tahan, keluarkan kan? Yang dikeluarkan itu ayat-ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika dada itu sesak, gitu ya, sesak, dengan cara seperti itu, masya Allah, lega, itu tidak pernah terasa sesak lagi. Itulah hebatnya Al-Quran. Itulah hebatnya Al-Quran. Maka saya meyakini itu betul apa yang disampaikan oleh Allah, bahwa Al-Quran itu syifa. Tinggal mindset kita sekarang terhadap penyakit apapun yang terjadi dalam diri kita. Yang pertama harus diyakini bahwa ini datang karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sebabnya bisa jadi karena kesalahan diri kita. Maka ketika itu adalah kesalahan diri kita, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita ikhtiar. Setelah ikhtiar kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki kesembuhan adalah Allah. Gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali.